malam, selamat pagi bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alno Dialora Orianhoy dengan NIM 251010005 dari Prodi PKK 5 semester 1. Di sini saya akan bacakan diktat tugas saya, yaitu matkul ilmu sosial dasar. Yaitu diktat saya dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-15. Pertemuan yang pertama yaitu bahas apa itu ilmu sosial dasar atau ISD. Ilmu sosial dasar adalah kajian interdisipliner yang membantu mahasiswa memahami gejala sosial persoalan dalam masyarakat. ISD memberi pemahaman sosial bagi mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu. Tujuan mempelajari ilmu sosial dasar yaitu menumbuhkan kesadaran sosial, membentuk kepekaan terhadap masalah sosial, mendorong keterlibatan dalam pembangunan sosial, menjadi dasar pemikiran kritis dan interdisipliner. Contoh masalah yang terjadi dalam isu kajian ilmu sosial dasar yaitu kemiskinan, intoleransi, korupsi, pengangguran, interaksi sosial, dan krisis lingkungan. Kesadaran sosial ilmu sosial dasar yaitu kemampuan seseorang untuk memahami atau memahami, kedua merasakan, ketiga menyadari, yang keempat norma yang berlaku, yang kelima kondisi masyarakat. Selanjutnya pertemuan yang kedua yaitu pengertian ilmu sosial dasar. Ilmu sosial dasar atau ISD adalah studi yang mempelajari manusia dalam kehidupan sosialnya untuk memahami dinamika hubungan antar individu, kelompok, dan lingkungan. ISD bersifat interdisipliner, menggabungkan konsep dari berbagai ilmu sosial dalam konteks pendidikan Katolik. ISD tidak hanya dari berbagai ilmu sosial, pengetahuan, tetapi juga pembentukan nilai-nilai iman. Yang selanjutnya, sejarah perkembangan ilmu sosial dasar di perguruan tinggi. Ilmu sosial dasar atau ISD mulai diperkenalkan di perguruan tinggi di Indonesia pada tahun 1970-an. Selanjutnya, interaksi ilmu sosial dasar dengan ajaran sosial gereja. Ajaran sosial gereja atau ASG adalah panduan moral yang dikembangkan gereja Katolik untuk menghadapi masalah-masalah sosial, politik, dan ekonomi. Yang selanjutnya, pertemuan yang ketiga. Definisi ilmu sosial. Ilmu sosial adalah studi tentang masyarakat dan hubungan antar manusia dan dalamnya. Ilmu ini mencakup berbagai disiplin dan bertujuan untuk memahami bagaimana masyarakat berfungsi, bagaimana individu bereaksi, dan bagaimana struktur sosial memenuhi kehidupan sehari-hari. Ilmu sosial mengkaji pola-pola sosial, budaya, ekonomi, dan politik, dan serta bagaimana mereka membentuk kehidupan mereka. Ilmu sosial dasar memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks pendidikan Katolik, karena membantu mahasiswa memahami dan menerapkan ajaran gereja dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Selanjutnya, pertemuan keempat. Metode penelitian dan ilmu sosial. Metode penelitian dan ilmu sosial berfungsi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginteraksikan data untuk memahami fenomena sosial. Selanjutnya, teori sosial dan pendekatan. Teori sosial menyediakan kerangka untuk memahami dinamika masyarakat, hubungan antar individu, serta bagaimana struktur sosial terbentuk dan berubah. Yang pertama, teori-teori sosial klasik. Auguste Comte berpendapat bahwa fenomena sosial dapat diamati, diukur, dan dianalisis secara objektif menggunakan data empiris. Karl Marx berargumen bahwa
Kapitalisme menciptakan ketimbangan antar kaum borjuis atau pemilik moral dan proletariat atau kelas pekerja yang akhirnya memicu revolusi sosial. Menurut Elie Durkheim, masyarakat seperti organisme hidup di mana setiap bagian bekerja untuk mendukung keseluruhan sistem. Menurut Marx, identitas dan realitas sosial dibentuk melalui interaksi sosial dan tindakan manusia ditentukan oleh interpretasi mereka terhadap simbol-simbol sosial. Yang selanjutnya pertemuan ke-6. Struktur sosial. Struktur sosial adalah tataan atau pola hubungan yang terorganisir dalam masyarakat yang menunjukkan bagaimana individu dan kelompok berinteraksi serta menjalankan peran dan statusnya. Yang ketujuh, yaitu lembaga sosial. Lembaga sosial adalah sistem yang terdiri dari norma, aturan, dan nilai yang terbentuk dalam masyarakat untuk mengatur perilaku dan memenuhi kebutuhan hidup manusia secara kolektif. Selanjutnya, pertemuan ke-8. Perubahan sosial. Perubahan sosial adalah transformasi yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat yang mencakup perubahan nilai-nilai, norma, pola perilaku, hubungan sosial, serta institusi kemusyawaratan. Selanjutnya, pertemuan ke-9, yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan dalam tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus karena sifat sosial yang dinamis. Perubahan ini mencakup perubahan pada individu, kelompok, dan lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial seperti nilai, budaya, sikap, dan pola perilaku dalam masyarakat. Contoh perubahan sosial sehari-hari dapat berupa perubahan dalam pakaian, alat rumah tangga, gaya rambut, mata pencarian, sistem sosial, dan lain sebagainya. Selanjutnya pertemuan yang ke-10. Masalah sosial, agama, dan nilai Katolik dalam bentuk solidaritas sosial. Sangat erat kaitannya dengan ajaran sosial gereja, terutama nilai solidaritas yang ditekankan sebagai panggilan moral untuk pembangunan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Selanjutnya, pertemuan yang ke-11. Globalisasi dan dampaknya. Globalisasi adalah proses keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa yang semakin mendalam dalam berbagai bidang seperti ekonomi, budaya, teknologi, dan komunikasi. Globalisasi membawa peluang besar dalam mempercepat perkembangan ekonomi dan teknologi, namun juga menimbulkan tantangan serius dalam mempertahankan kreatif lokal dan keseimbangan sosial ekonomi. Oleh karena itu, setiap negara perlu mengelola efek globalisasi dengan kebijaksanaan agar dapat memaksimalkan manfaat dan meminimalkan dampak negatifnya. Dan selanjutnya pertemuan ke-12. Modernisasi dan perubahan sosial. Modernisasi membawa perubahan nilai dan sikap signifikan dalam masyarakat. Contohnya termasuk perubahan pola pikir dan regional menjadi rasional, meningkatkan sikap terbuka terhadap perubahan dan inovasi, serta menggeserkan nilai-nilai tradisional seperti gotong royong, sopan santun, dan penghormatan terhadap orang tua menjadi lebih individualis dan konsumtif. Dampak ini seringkali mengakibatkan lunturnya nilai budaya lokal dan tradisional, terutama di kalangan generasi muda yang lebih terpengaruh oleh budaya global modern. Di sisi lain, modernisasi juga mendorong perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan produktivitas sosial yang lebih efektif. Selanjutnya, pertemuan ke-13. Kelas dan status sosial. Kelas sosial dan status sosial adalah konsep terkait yang berkaitan dengan posisi individu atau kelompok dalam struktur masyarakat berdasarkan aspek ekonomi, kehormatan sosial, dan kekuasaan.
Kelas sosial didefinisikan sebagai kelompok dalam masyarakat yang menempati lapisan sosial tertentu berdasarkan kriteria ekonomi seperti pendapatan, pekerjaan, dan kepemilikan aset. Karl Marx menekankan kelas sosial berdasarkan hubungan produksi antar bujis dan proletariat pekerja. Sementara Max Weber menambahkan dimensi status sosial dan kekuasaan sebagai faktor pembentuk kelas sosial. Selanjutnya, pertemuan ke-14. Konflik sosial. Konflik sosial adalah persekutuan atau benturan antara dua kelompok atau lebih dalam masyarakat yang dipicu oleh perbedaan kepentingan, nilai budaya, agama, ekonomi, atau politik. Konflik ini bisa bersifat horizontal atau antar kelompok setara, atau vertikal atau atas kelas sosial. Penyebab utama konflik sosial meliputi perbedaan kepentingan ekonomi, politik, sosial, budaya, perseteruan antar agama, suku, etis, serta ketimbangan distribusi sumber daya alam. Dampak konflik sosial bisa negatif seperti kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial, namun juga bisa memberikan dampak negatif seperti mendorong perubahan sosial yang konstruktif. Berikut adalah contoh konflik sosial di Indonesia. Yang pertama, kerusuhan pada bulan Mei tahun 1998 yang dipicu krisis ekonomi dan ketenagaan etis. Yang kedua, konflik antar kelompok, agama, atau suku di berbagai daerah. Yang ketiga, perselisihan akibat ketimbangan ekonomi dan distribusi sumber daya. Yang selanjutnya, pertemuan terakhir atau pertemuan ke-15. Isu-isu sosial kontemporer. Isu-isu sosial kontemporer pada tahun 2025 mencakup berbagai persoalan yang sedang terjadi, perhatian dan pembicaraan masyarakat global di Indonesia, termasuk inflasi, kejahatan dan kekerasan, kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta pengangguran. Inflasi menjadi isu paling dikhawatirkan di banyak negara dan meningkatkan kekhawatiran termasuk di Inggris dan Singapura. Kejahatan dan kekerasan juga menjadi perhatian besar, khususnya di Eropa, di beberapa negara Amerika Latin. Di Indonesia, kemiskinan ekstrem masih menjadi ancaman utama, dengan sekitar 3,17 juta orang masuk kategori miskin ekstrem. Selain itu, masalah pengangguran semakin dirasakan sulit, di mana 51% rakyat Indonesia khawatir tidak dapat memiliki pekerjaan. Isu lain yang juga menjadi perhatian adalah perawatan kesehatan, pajak, kontrol imigrasi, perubahan iklim, dan pendidikan. Selain itu, isu-isu sosial kontemporer dapat meliputi masalah pelecehan seksual yang semakin meluas tanpa mengenal batas usia, serta persoalan kesehatan global yang mendesak setelah mengenal batas usia. Selain itu, isu-isu sosial kontemporer dapat meliputi masalah pelecehan seksual yang semakin meluas tanpa mengenal batas usia, serta persoalan kesehatan global yang mendesak setelah pandemi. Kesenjangan sosial dan kemiskinan masih menjadi problematika besar yang memerlukan solusi komprehensif. Sekian dari saya, maaf jika ada salah kata maupun kata yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih.